hadir di depan ingin menyanyikan sebuah lagu yang mana hasil dari karangan mereka sendiri, dan lagu-lagu ini sudah ditayangkan di televisi. Anak-anak muda kita ini adalah anggota gereja kita, Saudara Ilgiandi dari Jemaat Rawamangun, Saudara Charlie dari Jemaat MT Haryono II, Saudari Fenty dari Jemaat Cilacap, kemudian Yvonne dari Kupang. Mereka sudah melayani menginjil melalui media televisi 3 tahun, ya. Dan pelayanan mereka disaksikan di seluruh Indonesia, Asia, bahkan tahun ini disaksikan di Amerika. Puji Tuhan, oleh karena gerakan Roh Kudus dan sesuai dengan arahan Pak Pendeta Paranggenangin, kita diberikan kesempatan juga untuk ikut menyiar melalui satelit yang sudah mereka gunakan selama 3 tahun. Jadi kita bersyukur oleh karena anggota awam kita memiliki satu ketekatan bulat untuk mau menyiar melalui media TV, dan ini adalah tambahan daripada apa yang sudah kita punya. Mereka akan bernyanyi lagu melalui firman Tuhan. Shalom Bapak dan Ibuku, Ibu kasih dalam Tuhan. Mengapa Daniel begitu kuat walaupun lingkungan Babylon di tengah-tengah mereka tidak terkontaminasi? Karena rahasia yang Roh Nubuat mengatakan ibunya menyanyikan Taurat kepada mereka siang dan malam. Dan biarlah spirit yang sama kita praktekkan dalam keluarga kita sehingga firman Tuhan itu tertanam begitu kental di pikiran kita. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6, dan berikut nadanya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Dia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalamnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Boleh kita nyanyikan sekali lagi? Boleh kita buka Alkitab kita. Saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Karena ini bukan lagu kita ya. Ini lagu dari firman Tuhan. Yuk kita sama-sama kita nyanyikan ya.
Gampangan lagunya ya. Siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. 1, 2, 3, 4, 6. Dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mana-mana Injil, ke kota gunung dan lembah, bekerja dengan sempurna sampai dunia penuh dengan terang. Tetaplah yang berlambang derita oleh manusia dibenarkan. Sekarang Kristus berjanji pada setiap kami. Sekarang Kristus pujian dan sembah. Sekarang Kristus yang berkorban untuk kita. Dengan sungguh kami nyanyi sorak selamanya untuk Kristus. Sekarang Kristus berjanji pada setiap kami. Sekarang Kristus pujian hormat dan sembah. Sekarang Kristus yang berkorban untuk kita. Dengan sungguh kami nyanyi sorak selamanya untuk Baik saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukan kita,
Saya mau membawa perhatian kita sedikit mengenai tulisan Rasul Paulus yang tertulis di Rom 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Selama tahun-tahun, 5 tahun terakhir, selalu topik judul daripada gereja kita untuk dibicarakan yaitu mengenai revival and reformation. Sekarang tahun ini kebangunan dan kebenaran yang dinubuatkan. Pentingnya satu kebangunan rohani. Salah satu yang penting saya rasa di sana menurut Rasul Paulus tadi, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, kalau dulu bangsa Israel selalu datang berbakti, ada persembahan. Tidak mungkin mereka berbakti tanpa ada persembahan. Jadi kehidupan memberikan korban itu adalah sudah dibudayakan, selalu berkorban. Karena tidak ada orang datang berbakti di kebaktian hanya haleluya haleluya saja tanpa ada korban. Jadi dengan kata lain, sejak mereka mengenal Tuhan harus memang ada korban tadi. Karena apabila orang datang berbakti, ada korban melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi selalu menjadi pertanyaan bahwa di sini ada satu ajaran yang lebih dalam yang dibuat oleh Rasul Paulus. Engkau tidak cukup hanya memberikan korban domba ataupun merpati dan lain sebagainya sebagai ritual ataupun kehidupan beribadah ke Ka'bah, tetapi sekarang ada satu perkataan dia bilang di sini, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Bagi sebagian orang Yahudi ini sulit, karena kalau mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah, tubuh saya ini mulai dari ubun-ubun kepala saya sampai kaki penuh dengan dosa. Baru bangun pagi akal-akal kita banyak sekali. Baru bangun pagi kita mungkin sudah marah. Baru bangun pagi mungkin kita sudah buat sesuatu. Oleh sebab itu sulit kalau kita katakan mempersembahkan tubuh, sedangkan korban bakaran yang diberikan di hadapan Tuhan harus tanpa cacat. Nah, disinilah persoalannya, saudara-saudara, sehingga ajaran Rasul Paulus ini seperti satu ajaran yang mustahil juga. Bagaimana bisa mempersembahkan tubuh yang penuh dengan dosa ini kepada Tuhan?
Sekarang tidak boleh lagi hanya ritual saja. Oh, saya berdosa, lantas saya berikan domba yang tak bercacat, tambun, umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Sempurnalah itu, sudah boleh dipersembahkan kalau syarat demikian saja. Kita yang berdosa, domba yang selalu disembuhkan. Tetapi sekarang engkau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagi orang-orang kafir atau para dewa, memang kalau menjadi pekerja di kuil-kuil itu seperti mempersembahkan hidup ini bagi dewa tersebut. Jadi kalau umpamanya saya pernah ke Bangkok, lantas saya tanya, kenapa ini semua botsu itu semua kepalanya digundul, lantas pakaiannya harus sederhana? Ya karena dia mempersembahkan hidupnya buat dewa. Kalau orang yang mempersembahkan dirinya buat dewa, itu tidak boleh sembarangan. Pertama, kenapa dicukur rambutnya? Supaya jangan dia terlalu banyak bersolek. Kalau umpamanya dia sebagai botsul, dia tambah lagi gagah, dia lantas rambutnya mungkin ikal, dan ini bisa dibolak-balik ini rambut ini sehingga menjadi pusat perhatian orang. Tapi kalau dibuat natural saja, dibotakin, mau bilang apa? Pakaian juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh banyak macamnya, buat khusus warna. Bahkan kalau di dalam pemikiran orang-orang Greka zaman dulu, kalau orang melayani dewa di kuil harus dikebiri. Kenapa dikebiri? Karena salah satu tantangan bagi manusia adalah hawa nafsu. Kalau dia sudah dikebiri secara alamiah, maka dia akan ada setengah sudah selamat. Walaupun mungkin masih ada pikiran, tapi dia tidak bisa lagi melakukan sesuatu, kira-kira begitu ya. Coba saudara bayangkan, begitulah seharusnya orang-orang yang namanya kita sebut kafir, tetapi bagi orang yang melayani dewanya harus demikian ketatnya. Jadi mungkin inilah, saya rasa ini ada relevansinya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Engkau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Lantas Rasul Paulus sebutkan lagi, bukan hanya persembahan kudus, gereja atau Ka'bah dirombak dengan satu teologi, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Nah, ini sudah lebih dalam lagi. Tadinya orang rajin ke gereja, rajin ke sinagog. Kalau saya umpamanya pada hari Sabat datang ke sinagog pada hari Sabat, berdoa di sana, Tuhan sudah ampun, saya merasa aman. Nah, sekarang ada satu lebih dalam biasanya. Bukan gereja atau Ka'bah itu. Ka'bah itu sekarang adalah di dalam tubuh. Kalau saya pikir-pikir kadang-kadang ini sulit sekali. Saya harus rumah Roh Kudus. Kalau begitu, kalau saya rumah Roh Kudus, ini selalu harus bergantung kepada Tuhan. Kebangunan tidak akan pernah terjadi kecuali kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, saudara-saudara. Walaupun bagaimana kita buat, kalau kita nggak berhubungan dengan Dia, ini memang kita bisa dilemahkan. Ya, saya kalau sudah berdoa pagi apalagi capek, sering saya lambat juga bangun. Tapi datang istri saya,
dia biasanya terus bangun pagi, dan dia juga biasanya lebih cepat tidur. Akhirnya pagi-pagi dia sudah dan saya sangat peka sekali kalau ada suara berisik, ketik-ketik sedikit saja, umpamanya sudah ada suara itu tempat tidur, terus bangun saya, dan saya sudah tahu bahwa dia sudah bangun dan dia baca firman Tuhan. Dan setelah itu kami jalan pagi keliling di Cidodolo sana, ya. Karena itu sudah kewajiban untuk jalan pagi. Karena istri saya ini selalu perhatikan juga saya punya mungkin kesehatan. Dia bilang kalau semakin besar itu perut, semakin pendek umur itu. Ya, sementara saya senang juga kalau banyak sore-sore hari, kalau kita itinerary datang saudara-saudara kemari, senang juga saya. Kalau istri saya ini tidak demikian. Istri saya ini apapun saudara bilang dia sudah ada tabelnya. Jadi kalau kami punya di Uni itu, ayo makan siang, begini-begini, gimana? Dia siapkan kadang-kadang makanannya dari rumah. Bagaimana menariknya pun di situ dia sudah ada tabelnya. Mungkin itu karena sudah dari rumah atau bagaimana. Kalau saya tidak demikian. Kalau umpamanya nanti sudah ada pun diisi, tapi kalau ada yang ngajak, enjoy juga saya ini penyakitnya. Tapi ini harus kita reformasi kan begitu. Ya, jadi harus direformasi semua. Baik saudara-saudara, jadi di sini tadi dikatakan tubuh kita ini harus dipersembahkan menjadi satu persembahan yang hidup. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, ibadah yang sejati bukanlah persembahan kepada Allah dalam bentuk liturgi. Bagaimanapun mulianya dan bagaimanapun acaranya, hanya menarik satu acara liturgi agama, maka ibadah yang sejati tidak lain daripada mempersembahkan kehidupan sehari-hari kepada Dia yang menciptakan kita. Ini pengertian yang lebih dalam. Bukan berarti kita tidak bisa beribadah pada hari Sabat, kita buat acara dengan sebaik-baiknya pada hari Sabat. Tetapi karena sudah tentu kita beribadah setiap hari Sabat. Tapi saudara lihat, sering orang beribadah kepada hari Sabat, pada waktu pulang Sabat banyak masalah. Itu sebanyak-banyak gereja kita sering bertengkar pulang gereja, bahkan masalah apalagi menjelang begini bulan November dan Desember pemilihan ketua jemaat. Iya, kadang-kadang kalau nggak terpilih dia jadi ketua jemaat jadi masalah lah. Ini namanya padahal beribadah selalu pada hari Sabat. Tetapi ibadah yang benar dia katakan tadi di sini bahwa kita harus memberikan kehidupan kita ini, tubuh kita ini mengabdi kepada Dia pada kehidupan sehari-hari. Bukan sesuatu yang terbatas pada kegiatan di gereja, melainkan sesuatu yang melihat seluruh dunia sebagai baik Allah. Jadi kalau saudara beribadah ke kebaktian hari Sabat, yang melihat banyakkan hanya anggota, kan begitu. Tetapi kalau tubuh ini merupakan baik Allah, saudara pergi kemana saja dilihat orang. Inilah yang disebut kalau saya beribadah kepada Allah, maka seharusnya kita berkata, saya akan ke kantor, ke toko, ke sekolah, ke kota, ke gudang, ke pelabuhan, ke ladang, ke kebun, semuanya itu menampakkan bahwa saya ini adalah beribadah kepada Allah, dan itulah akhirnya kita menjadi terang. Apa yang dibilang Rasul Paulus? Hidup beribadah adalah menuntut perubahan hidup. Perubahan hidup secara radikal.
Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sebaliknya harus berubah untuk menyatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Rasul Paulus katakan lagi, kamu harus bermetamorfosis. Itu tandanya kita sudah beribadah kepada Tuhan. Apa ini metamorfosis? Selalu ada perubahan. Nah, kalau saudara lihat itu kepompong, pada waktu kepompong ini sederhana, anak-anak kecil ketakutan karena dia seperti ular, dia bergerak-bergerak begini, ini seperti mengerikan. Tetapi kepompong ini berubah. Ya, kalau ular tadi masih mengerikan, tapi dia berubah oleh makanan, akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu. Pada waktu dia terbang dan mengembangkan sayapnya, anak-anak senang mau menangkap kupu-kupu tersebut. Ini dikatakan tadinya makanannya adalah hanya daun biasa, tetapi sekarang dia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang selalu memakan atau meminum madu. Jadi berubah, semua ada perubahan, sehingga warnanya pun bagus dan dia terbang ke sana kemari disenangi orang. Sebenarnya begitu juga seharusnya kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi gerejanya. Karena saudara-saudara, kebangunan rohani ini harus selalu terjadi pada diri kita yang sudah memang mempersembahkan diri kita ini kepada Tuhan. Kita sebagai pekerja-pekerja, kita diasingkan buat pekerjaan itu. Dan fokus saya hanya ini harus dekat kita. Sekali kita mendua hati, maka terjadilah permasalahan di dalam pekerjaan kita. Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi hidupku ini adalah Kristus yang hidup dalam aku. Ibadah yang sejati adalah ibadah hidup kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tahu banyak tantangan kita sebagai pimpinan daerah, sebagai pendeta, ini banyak tantangan. Namun kalau kita ingat bahwa kita ini adalah pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Ada pernah anggota berkata kepada saya, sebenarnya pendeta, apa sih bedanya pendeta berdoa dan kami anggota ini berdoa? Anggota kami ini juga berdoa, tolong sembuhkan saudara ini. Tapi kalau pendeta datang juga berdoa buat orang sakit saudara kami, tolong sembuhkan saudara ini. Sepertinya pendeta, suara pendeta itu lebih merdu kami dengar. Seolah-olah ini suara pekerja-pekerja Tuhan ini seperti lebih lurus di atas. Kenapa sampai begitu, saudara-saudara? Karena dalam diri kita ini sudah diasingkan. Kita ini adalah sudah ada yang dinamakan simbol of God, ada di sini. Kita tidak bisa lari dari itu. Dan terjadi kebangunan rohani tergantung kepada kita. Kalau officers, kita semua, walaupun banyak tantangan, banyak problem, tetapi kalau kita didik selalu anggota kita bahwa gereja itu sekarang sudah berubah, bukan hanya seminggu sekali. Gereja itu telah berubah, karena gereja itu adalah umat, ya, the believers. Umat itu sekarang sudah bukan hanya pada hari Sabat saja bertemu. Tapi kalau umpamanya ada gereja kita seperti di Salumbasan, anggotanya 900 orang, 1000 orang. Kalau hanya seminggu sekali ini Pak Stompul ini dengan Pak Limbong sebagai anggotanya bertemu di sana, sudah rugi kita biayai listriknya semuanya. Tetapi anggota yang 1000 ini berubah pada
hari-hari biasa gereja Salemba itu berubah menjadi 1000. Coba saudara bayangkan 1000 gereja itu berubah pada mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bertemu lagi. Pada hari biasa dia berubah. Karena mereka itu adalah Ka'bah Rohul Kudus. Gereja pun akan maju. Dan orang akan melihat, luar biasa ini gereja Advent. Di mana-mana orang kenal. Karena di kantor ada yang bekerja di imigrasi, orang Salemba, dia bicara, oh ini lain ini. Orang Advent ada di sana. Ada lawyer ini pun bukan lawyer yang lurus bisa dibengkokkan dan bengkok bisa diluruskan. Bukan itu konsepnya, tetapi dia katakan lurus tetap lurus. Kebenaran itu selalu dia. Oh ini lawyer ini lain dengan sudah berdiri di situ gereja. Jadi saya pikir inilah sederhananya Rasul Paulus katakan tadi di dalam ayatnya tadi, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu melalui pekerjaan kita, itu juga ibadah. Ada orang katakan kerja itu juga ibadah. Jadi kalau kita bekerja dengan baik, mengabdi dengan baik, itu berarti sudah beribadah juga kepada Tuhan. Bukan hanya merupakan satu liturgi. Masalahnya sering kita berdebat soal hari Sabat liturgi, padahal kehidupan kita tidak korek. Paulus katakan sekarang kita berpindah dari soal hari, soal liturgi, tetapi sekarang berpindah ibadah itu, Ka'bah itu adalah saudara sendiri. Bagaimana kita hidup? Apakah kita menjadi makhluk, menjadi terang, atau tidak? Program kebangunan rohani akan tetap dijalankan untuk tahun-tahun mendatang. Kebangunan rohani ini tidak akan pernah terjadi kecuali kita pemimpin-pemimpin yang terbangun rohani. Karena kebangunan rohani itu selalu biasa dari pemimpin-pemimpin. Katanya dulu di Inggris banyak orang-orang minum dan macam segala di situ. Ada seorang yang bernama John Wesley. Dia datang di sana dan terjadi satu perubahan. Dan setelah 100 tahun ada orang datang di tempat itu. Kenapa di sini tidak ada yang minum-minum? Sedangkan di daerah Inggris ini banyak orang kalau hari Minggu atau Christmas minum-minum. Ada seorang orang tua katakan, apa Anda tidak tahu sejarah? Di sini 100 tahun yang lalu di sini ada seorang tokoh namanya John Wesley. 100 tahun yang lalu sampai sekarang ini riaknya tetap ada. Takut orang untuk minum-minum di tempat itu karena John Wesley walaupun sudah 100 tahun lama ada impact. Saya pikir kita pun sebagai pemimpin harus ada impact. Saudara di jemaat mana saja, kalau kita pemimpin ada impaknya. Ini tandanya sudah terjadi kebangunan rohani. Kalau banyak ada di situ saudara Eric Chan sebagai sekretaris di Kalimantan Barat, begitu dia berdiri di gereja Setiabudi di sana, terus langsung ada impaknya. Jangan umpamanya dia berdiri pun di situ sudah dia berdiri di situ. Lantas pemilihan umpamanya ribut juga terus dia nggak peduli kita di situ. Ini berarti kita tidak ada impact. Pemimpin punya impact, ada pengaruhnya di mana pun dia berada. Kiranya Tuhan memberkati kita.